Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama yakni Dwi Rizky Nur Afriani NIM 48, Arifia Nur Aziza NIM 52, Windatri Nur Aini NIM 58, Vivin Dwi Alifia NIM 59, Yeti Oktaviani NIM 67, Alifia Nur Hidayati NIM 70, dan Elok Zahratul Ula NIM 72. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai penentuan luas lantai kegiatan produksi dan non-produksi. Yang akan kita bahas antara lain mengenai penjelasan umum, faktor-faktornya, desain fasilitas, metode yang digunakan, dan juga akan ada contoh perhitungan di bagian akhir. Pembahasan pertama yakni mengenai penjelasan umum. Luas lantai merupakan suatu rincian kebutuhan luas tanah yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan usaha, mulai dari receiving, produksi, shipping, warehouse, dan juga kantor pelayanan. Lalu apa sih dasar penentuan kebutuhan luas lantai ini? Yang pertama bisa dari bahan baku yang disiapkan, lalu alat dan mesin yang digunakan, lalu produk yang dihasilkan, dan juga fasilitas penunjangnya. Topik selanjutnya yaitu pertimbangan penentuan luas lantai. Pertimbangan dalam penentuan luas lantai antara lain ada 5. Yang pertama, alat pengangkutan. Yang kedua, cara pengangkutan. Yang ketiga, cara penyimpanan bahan baku produksi. Yang keempat, aliran bahan. Dan yang kelima, allowance atau kelonggaran. Kemudian topik setelah pertimbangan penentuan luas lantai yaitu desain fasilitas. Desain fasilitas adalah rancangan dari segala sesuatu yang diperlukan dalam produksi yang berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pabrik, sehingga proses produksi lebih efektif dan efisien. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain fasilitas ada 3. Yang pertama, penempatan fasilitas pendukung operasi, contohnya tangga, gang, kafetaria, kamar mandi, gudang bahan, dan rak administrasi. Yang kedua yaitu pengaturan fasilitas secara fleksibel, dan yang ketiga penyesuaian pertimbangan adanya perubahan operasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait pertimbangan desain fasilitas. Dalam hal ini diketahui bahwa pertimbangan itu bisa menjadi suatu faktor atau acuan dalam desain fasilitas. Pertimbangan-pertimbangannya sendiri meliputi biaya lahan dan bangunan, sistem komunikasi dalam pabrik, keamanan, kebutuhan-kebutuhan ruangan, dan juga peralatan penanganan bahan. Topik selanjutnya terkait macam-macam metode yang digunakan dalam menentukan kebutuhan luas lantai. Di sini terdapat 5 metode. Yang pertama ada production centered method, merupakan metode di mana pusat produksinya terdiri dari satu mesin saja, namun ditambah seluruh peralatan yang dibutuhkan juga. Hal ini seperti di area kerja operator, area perawatan, dan area penyimpanan. Yang kedua ada converting, merupakan metode yang biasa dipakai untuk departemen pendukung dan gudang bahan baku, di mana kebutuhan area yang sekarang diubah untuk kebutuhan layout yang direncanakan atau diusulkan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa kebutuhan area bukan termasuk ke dalam fungsi linear dari jumlah produksi. Yang ketiga ada rollout layout, merupakan cara yang dipakai dengan model yang diletakkan pada tata letak yang diperoleh dari estimasi, konfigurasi umum, dan juga luas lantai yang dibutuhkan. Yang keempat ada space standar, merupakan metode dengan luas lantai berdasarkan standar yang sudah ditetapkan untuk industri-industri. Standar yang dipakai biasanya berdasarkan penggunaan yang sebelumnya sudah berhasil. Standar yang diambil ini harus diteliti juga dengan cermat dan dibandingkan dengan layout yang sekarang. Yang terakhir ada rasio trend and projection, merupakan metode yang dilakukan dengan cara menetapkan perbandingan dari meter kuadrat suatu faktor yang dapat memprediksi tata letak yang diusulkan. Contohnya meter kuadrat per jam buruh langsung, meter kuadrat per unit produksi, dan meter kuadrat kepala bagian. Baik, akan saya lanjutkan terkait luas lantai, di mana luas lantai ini terdiri dari menjadi 2 bagian, ada luas lantai produksi dan luas lantai non-produksi. Luas lantai produksi ini ditentukan berdasarkan area kerja atau workstation yang ada dan sesuai keperluan produksi, di mana total yang dibutuhkan lantai produksi ini merupakan jumlah total dari tiap-tiap stasiun kerja yang ada.
Kemudian untuk kelonggaran akan diberikan untuk keperluan jalan lintasan. Terdapat 4 bagian-bagian lantai produksi. Yang pertama ada workstation atau stasiun kerja, yang kedua ada receiving, yang ketiga ada shipping, dan yang keempat ada storage and warehouse. Yang pertama ada workstation. Workstation ini bertujuan untuk efisiensi dengan prinsip ekonomi gerakan. Workstation menggunakan beberapa pedoman. Yang pertama harus didesain agar memudahkan operator dalam menjangkau. Yang kedua didesain agar utilisasi operator itu efisien dan efektif. Yang ketiga didesain untuk meminimalisasi waktu material handling. Yang keempat didesain agar memaksimasi keamanan, kenyamanan, dan produktivitas. Yang kelima didesain untuk meminimalisasi bahaya, fatigue, dan ketegangan mata. Yang kedua, terdapat di lantai produksi yaitu receiving atau departemen penerimaan. Departemen ini berhubungan dengan pemenuhan semua bahan, barang, dan perlengkapan baik yang datang ataupun pengiriman. Fungsi dari receiving ini yang pertama menerima trailer atau truk, yang kedua bongkar muatan, pencatatan penerimaan hingga menerima laporan, yang ketiga membuka, memisahkan, dan memeriksa serta menghitung barang, yang keempat, mengirimkan barang ke gudang atau ke ruang produksi. Yang ketiga, ada shipping atau departemen pengiriman. Shipping ini berhubungan dengan pengaturan persediaan yang terpilih untuk memenuhi pesanan, pengemasan, pengiriman, hingga kepecerahan. Pengiriman ini bertujuan untuk penerimaan atau penyimpanan produk jadi. Tujuan dari departemen shipping atau departemen pengiriman ini yang pertama yaitu kemasan, kemudian mengumpulkan order untuk pengiriman dan membuat daftar order, menimbang kontainer hingga spot trailer dan loading trailer. Kemudian yang keempat ada storage dan warehouse atau penyimpanan dan desain gudang. Penetapan storage ini tergantung kebijakan inventory perusahaan, dimensi, susunan, tinggi tumpukan maksimum, dan jumlah kebutuhan. Warehouse atau gudang bertujuan untuk menyimpan barang yang akan digunakan dalam produksi hingga barang tersebut digunakan. Tujuan storage dan warehouse ini yakni memaksimalkan penggunaan ruang, waktu, buruh, dan alat, kemudian kemudahan akses barang atau barang hingga ke pengangkutan, kemudian memudahkan pemeriksaan keamanan. Selanjutnya, terdapat beberapa kategori penyimpanan. Yang pertama berdasarkan penerimaan, kemudian berdasarkan gudang, kemudian yang ketiga perlengkapan, yang keempat komponen jadi, yang kelima buangan atau sisa, dan yang terakhir produk jadi. Dan selain itu terdapat faktor-faktor pertimbangannya, yakni yang pertama ukuran produk hingga sifat bahan, kemudian jumlah produksi, metode kerja, dan efisiensi produk. Yang ketiga jumlah mesin, ukuran mesin, jumlah operator, pemindahan alat, dan jumlah pegawai. Yang kelima ada kebutuhan penyimpanan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan topik luas lantai non-produksi. Luas lantai untuk non-produksi dibagi menjadi beberapa tempat, yaitu kantor, tempat parkir, pintu masuk pekerja, ruang loker, toilet dan restroom, ruang makan, serta fasilitas kesehatan. Kantor. Pembagian luas lantai non-produksi pada kantor dibagi menjadi dua. Untuk kantor kecil, kantor digabung untuk memudahkan komunikasi antar pegawai. Sementara pada kantor besar, kantor administrasi ada di depan pabrik. Sementara kantor pelayanan produksi dan pegawai berada di wilayah produksi. Tujuan perancangan layout kantor adalah meminimalkan biaya, meningkatkan produktivitas, layout yang fleksibel, meminimalkan noise, meminimalkan aliran material, dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Teknik 200 square feet per orang atau teknik tingkatan organisasi. Contohnya, pada employee general manager dan senior eksekutif memiliki square feet 200-300, manager 150-250, supervisor 100-900, supervisor 75-150, engineer 100-150, dan clerk 75-100. Teknik workstation.
Ketentuan tata letak dan kebutuhan kantor diusulkan. Tata letak kantor dirancang lebih melingkupi interaksi manusia daripada urutan hierarki. Disarankan kebutuhan ruang kantor menyeluruh yang berkaitan dengan setiap orangnya sekitar 18 meter persegi. Untuk jumlah karyawan 50 orang. Tempat parkir. Pertimbangan. A. Lebih tempat parkir ditentukan oleh sudut parkir. Jika sudut parkir membesar, ruang gang melebar. Makin lebar tempat kendaraan, semakin awal pengemudi memutar kendaraannya. Jumlah kendaraan yang diparkir dengan sudut 90 derajat lebih banyak dibanding 60 derajat jika lebar tempat kendaraannya sama. Ketentuan luas parkir adalah untuk satu mobil sedang 8 kali 15, mobil sedang 9 kali 17,5, dan mobil besar 10 kali 20. Untuk ketentuan luas jalan atau islet adalah satu arah 11 dan dua arah 22. Pintu masuk pekerja berpengaruh pada parkir locker room dan lain-lain. Pada pintu masuk umumnya ada keamanan dan SIM card. Luas pintu masuk harus sesuai dengan jumlah pekerja dan sesuai dengan kondisi. Selanjutnya ruang locker, ruangan untuk ganti pakaian dan menyimpan barang. Locker bisa disatukan dengan shower, toilet, dan lain-lain. Luas locker proporsional dengan jumlah pekerja. Locker diletakkan dekat pintu masuk dan luas locker sekitar 4 skop. Toilet dan restroom. Jarak antara pekerja dengan toilet maksimal 50 meter. Sementara banyaknya toilet tergantung pada jumlah banyaknya pekerja juga. Jarak tidak boleh lebih dari 500 dari pekerja atau 2 menit perjalanan. Selanjutnya kamar mandi dan ruang ganti pakaian. Pada pabrik kecil, kedua fasilitas ini berada pada lokasi yang sama karena pertimbangan pemipaan. Sementara pada pabrik besar, fasilitas ini dipisahkan agar mudah dicapai pegawai yang datang atau meninggalkan pabrik. Biasanya, ruang ganti pakaian dekat dengan pintu masuk pegawai dan dekat dengan tempat absensi. Ruang makan. Keuntungan untuk menyediakan ruang makan khusus adalah memberikan kelingan, menghilangkan kejenuhan, dan menjauhkan makanan dan sampah dari pabrik, serta menjadikan lingkungan tempat makan bersih dan sehat. Contoh layout ruang makan adalah ruang makan dan tempat pelayanan boleh lebih dari satu ruang makan 1-1,25 meter persegi per orang, tidak termasuk loket dan cuci. Sementara 1,5 meter persegi per orang termasuk loket dan ruang cuci. Ruang di dalam atau di dekat rumah makan berpelindung, ukuran meja 75 x 75, 75 x 120 cm, 75 x 180 cm, atau 75 x 240 cm. Fasilitas dapur cukup untuk memasak, aliran disusun yang baik, dengan dapur ekonomis berpersegi panjang dengan panjang tidak lebih 2 kali lebar. Kantor pengelola dapur dan ruang penyimpanan dibuat khusus. Ruang pendingin pun dibuat dengan terpisah. Fasilitas kesehatan. Pada beberapa pabrik besar, dilengkapi dengan rumah sakit yang lengkap, termasuk ruang operasi, fasilitas sinar X, klinik gigi, dan lain sebagainya. Fasilitas kesehatan dimulai hanya dengan ruang P3K sampai rumah sakit besar, tergantung pada jumlah pekerja yang ada pada perusahaan. Luas fasilitas kesehatan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama kantor, antara 100 feet persegi per perawat hingga 200 feet persegi per dokter. Ruang periksa 200 feet persegi per kamar, ruang tunggu 25 feet persegi per perawat dan dokter, ruang bareng 25 feet persegi per perawat dan dokter, dan terakhir ruang P3K 36 feet persegi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model tumpukan dan model rak. Nah, untuk menentukan luas lantai dengan model tumpukan itu diperlukan beberapa data, diantaranya yaitu yang pertama nama komponen, jumlah komponen per assembling, tipe material, ukuran per potong, produksi per jam, dan efisiensi bahan. Sedangkan model rak itu diperlukan beberapa data, diantaranya yaitu yang pertama unit per jam, yang kedua unit per satu periode, yang ketiga volume per material, yang keempat volume kebutuhan, yang kelima luas lantai, yang keenam kelonggaran, dan yang terakhir yaitu total luas lantai.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai kelonggaran. Di sini kelonggaran itu ada 3, yaitu kelonggaran mesin, operator, dan material handling. Yang pertama yaitu mengenai kelonggaran mesin. Nah, kelonggaran mesin ini diberikan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, tools dan equipment. Yang kedua yaitu pergerakan mesin pada saat beroperasi. Yang ketiga, operator maintenance. Yang keempat, maintenance peralatan. Dan yang kelima yaitu kelonggaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai persentase terhadap ukuran mesin. Nah, sedangkan untuk kelonggaran operator itu diberikan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu supervisor yang mengawasi, yang kedua pergerakan operator, dan yang ketiga yaitu servis pabrik. Yang terakhir yaitu mengenai kelonggaran material handling. Nah, kelonggaran material handling ini diberikan untuk hal-hal berikut, diantaranya yang pertama daerah penerimaan material, yang kedua daerah pengiriman material, dan yang terakhir yaitu skap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait contoh perhitungan perencanaan luas gudang. Contoh soal: rencanakan luas gudang yang diperlukan sesuai data berikut. Material frame dengan jumlah kebutuhan per minggu sebesar 60 unit dan lama penyimpanan selama 3 minggu. Selanjutnya, frame akan diletakkan dalam kontainer dengan ukuran 1,2 x 0,9 x 0,6 meter dan dapat memuat 9 unit frame. Kontainer memerlukan luas sekitar 1,5 meter persegi dan dapat diatur secara bertumpuk dengan model 3 tumpukan. Berikut merupakan cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari jumlah frame yang dibutuhkan untuk disimpan dengan cara jumlah material frame dikali lama penyimpanan dan menghasilkan sebanyak 180 frame. Yang kedua, kita mencari jumlah kontainer dengan cara jumlah frame dibagi muatan frame dan menghasilkan sebanyak 20 kontainer. Yang ketiga, luas lantai yang diperlukan untuk tumpukan. Luas lantai yang diperlukan bernilai tetap, yaitu 1,5 meter persegi. Yang keempat, kita mencari luas lantai yang dimiliki setiap kontainer dengan cara luas lantai yang diperlukan dibagi model tumpukan, yaitu menghasilkan 0,5 meter persegi. Yang kelima, kita mencari jumlah baris yang dibutuhkan dengan cara jumlah kontainer yang dibutuhkan dibagi model tumpukan dan menghasilkan sebanyak 7 baris. Setelah itu, langkah keenam, kita mencari total luas lantai dengan cara jumlah baris dikali luas lantai, 7 dikali 1,5 meter persegi, dan hasilnya 10,5 meter persegi. Dan yang terakhir, kita mencari luas area gudang yang diperlukan dengan cara ukuran frame dikali jumlah kontainer. Ukuran frame yaitu 1,2 dikali 0,9 dikali 0,6 meter. Selanjutnya dikali jumlah kontainer bernilai 20 dan menghasilkan 13 meter. Itu tadi merupakan pembahasan mengenai kebutuhan luas lantai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.